Halo Binusian, kembali lagi di Binus Online Interactive Channel bersama saya Diandra. Hari ini kita syuting di tempat yang cukup asing ya, cukup jarang dilihat di video-video Bionik sebelumnya. Karena hari ini kita syuting keluar, refreshing, supaya kita bisa menyerap ilmu yang akan diberikan di Bionik hari ini. Kali ini ada ilmu seputar materi ergonomi. Tapi spesifiknya kira-kira apa ya? Kita saksikan setelah video yang satu ini. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri. Saya dari mahasiswa Binus Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di Binus Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu, karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Binus Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga Binus Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Nah, seperti tadi yang udah disebutkan, kita akan belajar tentang ergonomics. Ergonomicsnya khusus nih tentang desain lingkungan sekolah. Kalau kita belajar, kalau kita menuntut ilmu, pasti kita juga butuh lingkungan yang mendukung supaya kita semakin produktif. Kalau gitu, yuk langsung kita bahas tentang ergonomics dan juga desain lingkungan sekolah. Halo semuanya, sesi sebelumnya kita membahas mengenai ergonomi dan desain lingkungan di rumah. Nah, sekarang kita akan fokus pada ergonomi dan desain lingkungan sekolah. Sebenarnya ternyata ergonomi juga sangat penting ketika kita membawa barang atau buku di tas ransel kita. Tanpa kita sadari, ternyata bahaya penggunaan ransel yang tidak ergonomis. Tanpa kita sadari, ternyata ada beberapa potensi bahaya jika anak-anak tidak menggunakan ransel yang ergonomis. Sebagai contoh pada gambar berikut ini. Nah, berikut ini adalah beberapa tips dalam memilih ransel yang ergonomi. Kita bisa lihat ada beberapa tips seperti berat buku yang digunakan atau penggunanya. Selain bahaya postur tubuh ketika kita menopang sebuah tas ransel, ternyata ada juga nih bahaya kebakaran di sekolah. Bahaya kebakaran atau safety, keselamatan ketika kita ada di lingkungan sekolah, salah satunya bersumber dari beberapa faktor berikut ini. Adapun beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan jika kita melihat suatu kebakaran adalah seperti gambar berikut ini. Usahakan sebisa mungkin menghindari lift atau elevator, mencari jalur evakuasi, mengambil APAR atau alat pemadam kebakaran, dan langsung keluar menuju exit. Nah, berikut ini ada tips menjaga postur tubuh yang baik ketika belajar.
Usahakan posisi meja itu miring, seperti gambar berikut ini, supaya jarak pandangan mata anak-anak sesuai dan anak-anak tidak perlu membungkuk untuk menulis atau ketika saat belajar. Kemudian, kursi yang digunakan anak-anak juga harus ergonomis. Sebagai contoh, harus ada sandaran yang mensupport tulang belakang. Kemudian, usahakan tinggi kursi memungkinkan anak-anak untuk menapak telapak kakinya. Langkah berikutnya juga, posisi tinggi meja harus sesuai dengan siku anak-anak saat duduk, belajar, atau menulis. Tips berikutnya adalah postur ketika kita mengikat tali sepatu. Ternyata mengikat tali sepatu dapat dilakukan dengan gambar berikut ini. Ternyata tips mengikat tali sepatu dapat dilakukan dengan cara seperti di gambar berikut ini. Sesuai dengan data antropometri USA, ternyata kursi belajar yang ergonomis untuk siswa sekolah adalah seperti panduan berikut ini. Pada gambar ini terlihat dimensi data ukuran tubuh anak-anak di Indonesia dan tinggi meja yang digunakan. Selain itu, kondisi belajar yang nyaman juga akan meningkatkan motivasi murid atau pelajar ketika belajar. Tentu panduan ini juga harus kita sesuaikan dengan dimensi atau ukuran tubuh anak-anak di Indonesia. Selama 15 tahun Binus Online berkarya, Binus Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir. Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online, Binus Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara. Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama Binus Online. Selain itu, ergonomi dan safety di laboratorium sekolah juga sangat penting loh. Ketika kita ada di dalam laboratorium, ada beberapa peraturan yang harus dilakukan seperti menggunakan alat pelindung diri atau jas lab dan goggle. Alat pelindung diri ini digunakan untuk melindungi praktikan dari bahaya biologis dan kimia, seperti cipratan bahan kimia. Tidak lupa juga di laboratorium perlu ada peraturan untuk menjamin keselamatan dalam melakukan praktikum. Nah, berikut ini adalah peraturan yang menjamin keselamatan dalam melakukan praktikum. Yaitu yang pertama, tentu kita harus berhati-hati ketika memegang suatu bahan kimia. Kita harus selalu menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan tentu juga harus khusus, supaya tangan kita tidak tercemar bahan kimia yang berbahaya. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara memadamkan percikan api. Di laboratorium sebaiknya menggunakan prinsip ergonomi juga loh. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya prinsip ergonomi di laboratorium? Contohnya seperti gambar berikut ini nih. Jadi ketika kita menyusun benda kerja atau tata letak di meja laboratorium, harus mengikuti prinsip ergonomi seperti ini,
supaya jangkauan optimal sesuai dengan penggunanya. Sebagai contoh, kita bisa lihat di zona 1 itu adalah benda-benda yang mudah kita jangkau, artinya sering kita gunakan. Seperti misalnya mikroskop. Kemudian di zona kedua kita bisa meletakkan barang-barang yang kita sering jangkau tapi sebenarnya tidak perlu sering kita pegang. Sebagai contoh misalnya pinset. Begitu juga dengan zona ketiga. Biasanya zona ketiga digunakan untuk meletakkan barang-barang yang jarang kita ambil. Seperti misalnya cairan kimia yang cukup berbahaya. Kita letakkan sejauh mungkin supaya meminimasi bahaya tersenggol atau jatuh. Sedangkan pada zona keempat adalah zona yang harus kita hindari karena menimbulkan berbagai macam potensi bahaya ketika kita tidak melihat bahaya tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh gambar meja di laboratorium. Sehingga jika di laboratorium ada meja khusus seperti gambar di samping, kita bisa melihat ke dalam mikroskop dengan lebih jelas lagi. Dan juga tentu dengan ergonomis. Artinya kita bisa melihat secara nyaman. Hal ini tentu sesuai dengan prinsip ergonomi jangkauan. Nah, ternyata banyak sekali ya tips ergonomi dan desain lingkungan kerja di sekolah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Guna mempererat hubungan seluruh BINUSian dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program Beyond diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Mahkota Teknologi TBK, Erika Suwarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian. Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, BINUSian, gimana materinya tentang ergonomics dan desain lingkungan sekolah? Emang ya, kalau lingkungan untuk kita belajar, menuntut ilmu, melakukan suatu aktivitas, itu harus didesain secara ergonomis supaya kita makin produktif dan kita bisa mencapai tujuan kita dengan lingkungan yang baik. Kalau tadi udah dapat info tentang ergonomics dan juga desain lingkungan sekolah, sekarang ada informasi nih seputar BINUS Online. Kira-kira ada info menarik apa nih di minggu ini? Yuk kita saksikan bareng-bareng.
Binusian, segitu dulu Bionik kali ini. Semoga semakin mencerahkan kamu ya tadi tentang ergonomics dan juga desain lingkungan sekolah. Jangan lupa untuk saksikan Bionik episode lainnya di YouTube channelnya Binus TV. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan nih episode terbarunya Binus Online Interactive Channel. Kalau gitu Diandra pamit dari Bionik, sampai jumpa di Bionik selanjutnya. Dadah!